Diberkati tanah yang subur, Tanah Karo merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki potensi besar di bidang pertanian. Daerah Tanah Karo bisa dibilang daerah yang subur lah. Apalagi untuk tanaman-tanaman sayuran gitu. Saya kira nggak semua daerah-daerah itu bisa sebagus yang ada di Tanah Karo. Itu yang menarik di Karo ini sepanjang penglihatan kita ya, bahwa alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di sana itu sangat kecil. Lahan yang sangat sesuai untuk pertanian itu masih sangat mereka hargai untuk tidak dialih fungsi. Sebagai penghasil tanaman hortikultura terbesar di Sumatera Utara, Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 404.998 jiwa. Dari jumlah ini, 80% masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Berada di ketinggian 600 hingga 1.200 meter dari permukaan laut, serta dikelilingi oleh gunung vulkanik yang masih aktif, menjadikan Tanah Karo sebagai salah satu daerah tersubur di Sumatera Utara. Kabupaten Karo ini sebenarnya merupakan wilayah daerah pertanian yang sangat subur ya, sangat subur. Jadi kita dibagi beberapa wilayah, kita terkenal dengan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kita lagi panen kentang pakai galang-galang buahnya deh mergakan mari. Penduduk kita di Kabupaten Karo, masyarakat kita ini 80% itu merupakan petani ya. Jadi PDRB kita itu 60-60% dia. Jadi kita sebenarnya dipoles sedikit sekali saja, makanya petani kita ini bisa maju. Nama saya Zeramin Surubakti. Kalau bertani bisa dikatakan karena orang tua juga dulu seorang petani, jadi dari kecil pun udah ikut orang tua, udah dari dulu lah ke ladang gitu. Daerah Tanah Karo bisa dibilang daerah yang subur lah. Apalagi untuk tanaman-tanaman sayuran gitu. Saya kira nggak semua daerah-daerah itu bisa sebagus yang ada di Tanah Karo. Terutama di daerah sekitaran Brastagi. Itu khususnya petani itu menanam itu sayur mayur. Jadi ada kentang, wortel, bunga kol, bermacam-macam dan tanaman-tanaman apalah. Kalau di sini dibilang tanaman capcay katanya, kayak daun sop gitu, daun pre, itu mungkin daerah-daerah lain nggak tumbuh kurasa. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tiap individu petani di Kabupaten Karo rata-rata memiliki lahan pertanian sekitar 0,3 hektar atau 3.000 meter persegi. Dari warisan kakek kita juga nggak
mempunyai lahan yang luas gitu. Jadi saya dengan istri saya mulai kami berumah tangga itu punya lahan 2.500 meter. Nah, itulah pemberian orang tua untuk kami kerjakan. Jadi dari situlah kami memulai kehidupan kami sebagai suami istri. Jadi dari situlah kami mulai berusaha untuk bagaimana supaya lahan kami yang hanya 2.500 meter itu bisa berkembang. Jadi dengan lahan yang hanya 2.500 meter itu nggak mungkin terpenuhi semua kebutuhan anak-anak. Jadi kita berusahalah supaya lahan kita berkembang gitu. Puji Tuhan setelah beberapa tahun gitu lahan kita bisalah kita tingkatkan. Dari 2.500 meter itu bisa kita menyewa lahan-lahan yang lain gitu. Jadi inilah lahan kita sekarang ini ada setelah kami berumah tangga 20 tahun. Jadi pada umumnya pun masyarakat Karo begitu. Artinya dengan lahan yang sempit nggak mungkin kita bisa meningkatkan taraf ekonomi. Jadi kita berupaya supaya lahan kita bertambah gitu. Jadi dengan adanya pertambahan lahan tentunya hasil yang kita harapkan juga kan meningkat. Nah, jadi kalau pertanian itu kalau tidak dibarengi dengan lahan yang memadai, nggak mungkin hasil yang kita dapatkan sesuai dengan harapan gitu. Jadi harus diimbangi dengan peningkatan luas lahan kita. Tanah Karo sejak dulu dikenal memiliki sejumlah komoditi hortikultura andalan seperti kentang, wortel, cabai merah, kubis, dan tomat. Di mana rata-rata tiap komoditi ini dapat menghasilkan 70.000 hingga 140.000 ton per tahun. Kita distribusi ini kan banyak pedagang ya. Ada pedagang ini begini. Ada yang bawa ke luar provinsi Sumatera Utara, ada sampai ke Batam, ada sampai ke Bali, ada sampai ke Jakarta, bermacam-macam lah. Jadi ada beberapa yang kalau ekspor, baru beberapa yang ekspor itu. Kalau dari segi produksi, produktivitas sudah cukup bagus dia. Kalau dari PT Karo, untuk tanaman hortikultura ada beberapa andalan. Pertama, kubis, kol, wortel, tomat, cabai, bawang merah, dan salak. Ada beberapa yang sangat diminati oleh masyarakat, seperti tanaman hortikultura ini tadi. Ini lagi giat-giatnya, terutama masalah kentang. Dari 20 ton menjadi 35 ton dia. Tapi itu penghasil benih ya. Dari penghasil benih dapat kita hasilkan dari selama ini 20 ton, ini menjadi 35 ton. Ada peningkatan sebesar 15 ton. Hanya saja apa selama ini kendala kami? Kendala kami itu adalah misalnya hasil panen itu mau dikemanakan. Kalau panen itu berlimpah, kita mau taruh kemana kan seperti itu. Oleh karena itu kemarin makanya Karo ini mengharapkan sekali sebenarnya ada jalan tol dari Kabanjahe atau Purastagi ke Medan. Selama ini kan petani kita banyak yang rugi kalau saja terjadi ada kemacetan. Apalagi pada saat-saat liburan itu sering terjadi kemacetan. Sehingga petani kita ataupun pedagang kita yang membawa komoditi, baik tanaman pangan, hortikultura, pada umumnya hortikultura lah. Karena sekian ratus ton tiap hari ke Medan itu sering terhambat. Sehingga kalau dia terhambat itu bisa busuk. Sehingga merugikan petani tanah Karo itu dalam hal itu. Ini kita nak buat ni. Oi, kau tak nak sangat kita nak buat ni pula.
Sektor pertanian merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional serta kelangsungan hidup masyarakat. Kesadaran akan hal ini membuat masyarakat Karo masih tetap menjaga lahan pertanian mereka. Itu yang menarik di Karo ini sepanjang penglihatan kita ya, bahwa alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di sana itu sangat kecil, sangat kecil. Kita melihat masih kita saksikan di tepi kalau kita jalan ke daerah-daerah pertanian itu masih luas ya, daerah pertanian masih jarang orang kemudian mengalih fungsikan lahannya itu untuk usaha yang lainnya, untuk usaha perumahan juga tidak. Tapi kan sampai hari ini yang kita tahu paling tidak sekitar 75% lahan di Karo itu masih merupakan lahan pertanian. Lahan yang sangat sesuai untuk pertanian itu masih sangat mereka hargai untuk tidak dialih fungsi. Sebenarnya begini, karena petani Karo itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya dari hasil pertanian sebenarnya. Sehingga dia menjaga, karena dia tahu kalau rusak dia kan nanti ke depan anak cucunya seperti apa. Dalam prakteknya, para petani di tanah Karo rata-rata masih menggunakan pola tanam tradisional, yaitu dengan menggunakan tenaga manusia. Di mana tiap 1 hektar lahan pertanian biasanya dibutuhkan 10 hingga 15 orang tenaga kerja. Untuk 1 tahun itu maksimal kita menanam tanaman apapun gitu, mungkin tanaman semusim gini kan, maksimal 3 kali dalam setahun. Itu maksimal, itu udah dengan proses yang cepat itu. Kalau rata-ratanya bisa dibilang 2 tahun 5 kali lah, 5 kali musim tanam. Kalau kita hitung itu anggarannya semua kan, biaya sewa lahan kita sama biaya operasional untuk lahan kita untuk menanam gitu. Kalkulasinya begini kan, 1 hektar itu biaya lahan, sewa lahan kita 20 juta. Misalnya kita menanam kentang, kita ambil contoh kentang. Biaya kentang itu untuk 1 batang, 1 pokok dia, mulai kita tanam sampai panen itu, kalau kita hitung semua dengan kita abaikan dulu sewa lahan, kira-kira 3.000 sampai 4.000 1 batang. Iya, sama pupuk, pestisida, tenaga kerja, kira-kira begitulah. Jadi kalau kita kalkulasikan semua kira-kira 4.500 lah untuk biaya 1 pokoknya. Jadi kalau 1 hektar itu kita tanam 25.000 batang, berarti sekali nanam kentang itu udah hampir 100 juta itu biayanya 1 hektar. Kayak mana panen kita kali ini, Pak? Lumayan lah ini kan. Gimana ya, ini kalau tanaman kentang ini kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang paling berpengaruh itu cuaca. Ini kan mulai nanam sampai panen hujan terus. Iya. Surah hujan terlalu tinggi, makanya kami petani ini nggak bisalah berbuat banyak gitu. Ini umurnya pun
termasuk dipaksakan gitu. Karena kalau kita tahan lama-lama busuk, banyak busuk nanti. Kalau dulu sebelum ada peningkatan harga ini, biaya menanam kentang itu kalau satu batang itu paling 2.000 sampai 3.000 atau 2.000 sampai 2.500. Sementara harga 2 tahun yang lewat pun sama sekarang sama juga harganya. Nggak dibarengi dengan peningkatan harga jual gitu. Jadi bisa dikatakan kalau saat ini petani Karo mengeluh, sangat mengeluh. Untuk meningkatkan produksi itu kan membutuhkan pupuk misalnya. Pupuk itu kan sudah terlalu mahal. Memang ini hampir nggak bisa terjangkau kalau dibandingkan dengan harga komoditi kita ini. Pupuk itu luar biasa, bisa ada sampai 800.000 per 50 kilo. Luar biasa itu mahalnya ya. Ini kalau kita dengar itu kan memang karena bahan aktifnya yang pupuk kita itu datang dari luar negeri kan. Jadi memang ada peningkatan harga bahan aktif sehingga pupuk ini naik harganya. Oleh karena itu sekarang kita giat-giatnya dalam pemberian KIE ya itu kita sampaikan ke masyarakat supaya pemanfaatan kompos itu. Oleh karena itu masyarakat kita juga ajari dalam membuat kompos dan juga membuat beberapa yang bahan aktifnya dari bukan bahan aktif, dari bahan-bahannya dari sisa-sisa hasil pertanian supaya limbah-limbah itu bisa dibuatkan jadi kompos. Itu yang kita sekarang ajari, membuat ekoenzim, pupuk organik cair. Itulah yang kita lagi giat-giatnya supaya nantinya bisa kita ke arah yang ramah lingkungan tadi. Oleh karena itu sekarang petani kita sudah mulai beralih sedikit-sedikit memakai kompos ya, untuk meningkatkan produksi dan menjaga tanah daripada mereka. Dan itu sudah kita lihat hal-hal seperti itu udah lebih ke arah yang lebih positif. Masyarakat Karo itu udah mulailah mengerti soal lingkungan. Nah, jadi sekarang pemakaian pupuk atau pestisida pun udah sesuai anjuran, sesuai yang dianjurkan gitu. Jadi misalnya kita menyemprotlah tanaman-tanaman sayuran kita ya, itu udah sesuai yang dianjurkan. Jadi kalau memang itu sudah menjadi anjuran dari yang berwenang, artinya mereka-mereka itu kan sudah mengerti soal gimana untuk tidak mencemari lingkungan atau membahayakan hewan gitu kan. Ramah lingkungan itu dalam artian kita mulailah sistem bertani itu yang berorientasi pada persoalan kelestarian lingkungan. Di antaranya itu tadi, kalau sudah dimulai dengan penggunaan pupuk organik itu udah bagus. Mestinya pestisidanya juga pestisida organik. Pestisida organik. Karena banyak pestisida organik yang kalau kita masih menggunakan pestisida kimiawi itu kan tampilan produknya cantik, tapi dia kan berbahaya buat kesehatan. Nah, kesadaran ini mestinya harus ditingkatkan di tingkat penentu kebijakan, terutama di tingkat petani pelaku usaha, ya, petani pelaku utama itu, supaya menyadari itu. Nah, itu kan persoalan lingkungan. Yang kedua tentunya bagaimana menjaga stabilitas harga ekonomi lah, pendapatan yang bisa terus baik, tentunya kan dengan tampilan, dengan kemasan, terobosan pasar, membuat pasar di pasar internasional lebih banyak gitu kan. Nah, kalau persoalan sosialnya saya kira ya sudah sangat familiar kan masyarakat di sana, ya tinggal pembenahan itulah. Mungkin penumbuhan kesadaran tadi itu, penumbuhan kesadaran petani bahwasanya apa yang ditanamnya itu menjadi konsumsi bagi orang lain dan seterusnya, itu yang perlu dipertahankan supaya tidak kita semata-mata orientasinya produksi dan ekonomi gitu. Lang.
Artinya itu kalau terbuang saja. Mila terbuang. Waktu mila terbuang kan gua pengen naga sekatre. Para petani Tanah Karo juga dikenal gigih dan memiliki prinsip yang kuat untuk menyejahterakan keluarga. Tidak bagai caut bagai bersih bagai. Tidak bersih. Oh, jadi kalau kita sebagai petani itu harus menggenggam. Artinya apapun yang kita hadapi gitu, misalnya mungkin apa kendala dalam kita bercocok tanam, kita harus tabah dan gigih gitu. Kebutuhan keluarga masih sanggup kita memenuhinya, sama biaya-biaya sekolah anak sekolah gitu masih sanggup. Tapi itu pun kadang-kadang kita pun harus juga lah meminjam. Artinya nggak setiap panen kita untung gitu. Kadang-kadang kita juga pas panen gitu kita hitung-hitung rugi juga. Jadi kadang-kadang nggak terpenuhi itu biaya untuk operasional kita ke depan. Jadi kita kadang-kadang juga ya terpaksalah meminjam kan supaya kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan biaya untuk bercocok tanam terpenuhi gitu. Masyarakat Karo itu pada umumnya tidak menginginkan anaknya itu susah kayak mereka. Jadi orang-orang tua dari dulu itu menginginkan anaknya itu taraf kehidupannya lebih tinggi dari mereka. Jadi orang tua sekarang kan berusaha gimana supaya anak-anak mereka taraf kehidupannya lebih tinggi dari mereka kan. Jadi salah satu caranya ya dari pendidikan. Jadi orang-orang tua pada umumnya masyarakat Karo itu sangat berusaha kali supaya anak-anak mereka itu pendidikannya setinggi mungkin. Kalau soal biaya, masyarakat Karo pada umumnya menjual lahan aja berani supaya anak-anak mereka berhasil gitu. Jadi hal-hal ini udah umum di masyarakat Karo, mungkin udah satu budaya mungkin kan. Sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani yang telah memenuhi kebutuhan kita dari waktu ke waktu. Dengan membeli produk pertanian lokal, tentu akan banyak membantu para petani dalam meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik.